Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqunal mu'minun. Haitsu qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang sudah sepatutnya, selayaknya kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah, ya. Karena nikmat Allah yang begitu banyak, nikmat Allah yang begitu luas, baik zahir maupun batin, ya. Di samping meskipun kita, ya, jadi di hadapan Allah kadang kita ini termasuk hamba yang tidak bersyukur, tapi kadang nikmat Allah itu tidak henti-hentinya. Kadang kita sudah nggak syukur, Allah masih terus memberikan nikmat. Maka ada sesekali kita perlu saling mengingatkan, mari kita bersyukur, terus bersyukur kepada Allah dan bersyukur, ya. Karena kita sebagai manusia kadang sering lupa dengan nikmat-nikmat Allah, ya. Sering lupa dengan kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya ketika sesekali kita dikasih kesempitan, sesekali kadang kita ditegur dengan kesusahan, kadang secara hati kita protes kepada Allah, ya. Padahal kalau kita lihat Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah putus memberi nikmatnya kepada kita. Terutama pada kesempatan kali ini ada dua nikmat yang perlu kita ingat terus, yang Rasul bilang ini sering dilupakan, banyak dilupakan. Nikmat kesempatan usia ditambah dengan nikmat kesehatan, ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, ya, malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali bermajelis ilmu, kemudian juga diberi kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga semuanya bisa menjadi modal kita untuk husnul khotimah, ya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan tafsir di surat Abasa wa Tawalla, Abasa, ya. Yang kemarin kita sudah membahas beberapa ayat di awal, meskipun sedikit kami mengulang tentang Abasa, yaitu kisah tentang kondisi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah mengalami sedang dakwah, kebetulan ketika itu sedang hadir rombongan dari pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, atau kalau bahasa sekarang ya pejabat-pejabat Quraisy plus saudagar-saudagar
Quraisy datang kepada Rasulullah, ya. Meskipun datangnya mereka bukan untuk menyatakan keimanan, ya. Datangnya mereka ya sebagai mungkin mereka pembesar, pejabat, ya, menyambangi rakyatnya. Nah, dalam kondisi sedang seperti itu Rasulullah sebagai seorang rasul sekaligus sebagai seorang dai itu sangat-sangat berkesempatan. Ya, ini berkesempatan itu artinya memanfaatkan kesempatan. Biasanya mau dakwai mereka sulit. Ini mereka datang, nah, kan gitu. Ini kesempatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan harapan-harapan yang begitu besar, dengan keinginan yang begitu kuat, ya. Kalau pembesar-pembesar, para pejabat-pejabat Quraisy ini bisa saya dakwai, ya, keinginan Rasulullah, insya Allah nanti pengikut-pengikutnya juga gampang, kan gitu. Wong pimpinannya sudah kena, pengikutnya nurut gitu, menurut beliau, ya. Nah, ketika kondisi sedang asik, sedang senang-senangnya seperti itu, tiba-tiba hadirlah seorang sahabat, ya. Sahabat ini sudah Islam, sudah Muslim, ya, yang ketika itu datang minta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika sedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mendakwai orang-orang Quraisy, sahabat ini datang minta dinasehati. Ya, maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat menampakkan wajah tidak senang, ya. Tidak senangnya bukan tidak mau sebenarnya, tapi ketika itu kesempatan tokoh-tokoh Quraisy ini untuk didakwai, beliau inginnya mereka dulu, kamu ya nanti, gitu istilahnya, ya. Ya, sahabat ini kebetulan satu dia ya sahabat biasa, yang kedua beliau buta, yang ketiga beliau itu fakir. Nah, gitu kalau ditimbang dengan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy tadi, tentu agak jomplang secara strata sosial. Strata ekonomi juga kena, strata sosial kena. Keistimewaannya sahabat ini ya Muslim gitu saja. Nah, beliau ini namanya Abdullah bin Umi Maktum, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah karena sedang sibuk menghadapi para tokoh itu, kok tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini menyelah perkataan Rasulullah, ya, menyelah perkataan Rasulullah yang sedang berdakwah kepada para tokoh-tokoh Quraisy, ya. Maunya Rasul ya nantilah gitu, ya, nanti gitu, nih jangan ini dulu gitu. Nah, ketika itu kemudian tiba-tiba turunlah ayat yang bunyinya abasa wa tawalla. Karena ketika itu sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan beliau agak diabaikan, kecewa akhirnya, ya, kecewa. Nah, ketika kecewa itu kemudian beliau agak menyingkir, ya, tapi justru malah peristiwa itu menyebabkan turunnya surat abasa wa tawalla. Ketika wajah Rasulullah maksudnya ketika itu agak sedikit bermuka masam, ya, agak merengut, agak tidak enak lah gitu, ya. Wa tawalla, habis itu beliau berpaling, tidak mau menghadap, tidak mau melihat Abdullah bin Umi Maktum sahabat tadi, ya. Jadi beliau malingkan wajahnya, fokus ke tokoh-tokoh Quraisy, kemudian diabaikanlah si sahabat Abdullah bin Umi Maktum, ya. Jadi Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Dari siapa? Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya sahabat yang buta, seseorang yang buta. Wa may yudrika la'allahu yazakka, ya. Wahai Muhammad, kamu nggak ngetahui bahwa dia datang itu baik-baik minta nasihat, kata Allah, ya. Dia datang kepadamu baik-baik minta nasihat, karena ketika itu arsyidni wa'allimni anil Islam ya Rasulullah. Ya Rasul, ajari aku, nasihati aku tentang ajaran Islam ya Rasulullah. Tapi ketika itu sikap Rasulullah agak berbeda dengan biasanya karena lagi fokus dengan tokoh-tokoh Quraisy, ya. Kemudian ayadzakkaru fatanfa'ahu dzikra,
Atau orang itu sedang pengen mendapatkan satu nasihat yang baik, ajaran yang baik, pengetahuan-pengetahuan yang perlu disampaikan, wahyu yang perlu disampaikan kepadanya, sehingga itu bisa menjadi manfaat sebagai peringatan bagi sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Sementara engkau wahai Muhammad, Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara engkau wahai Muhammad fokus kepada tokoh-tokoh tadi, ya, para pembesar-pembesar Quraisy, para saudagar-saudagar Quraisy, fa anta lahu tasadda. Ya, kamu fokus kepadanya sementara mereka istaghna. Ya, sementara orang-orang Quraisy datang kepadamu itu bukan untuk masuk Islam, bukan untuk mendengarkan Quran, bukan. Ya. Wa ma'alaika alla yazakka. Sementara selama ini mereka ngeyel, orang-orang tokoh Quraisy ini sudah didakwai ngeyel, mereka enggak mau nerima, wa ma'alaika alla yazakka. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, artinya kamu tidak punya kewajiban lagi, apa? Tidak usah susah-susah lagi kok memaksa-maksa mereka gitu. Yang penting sudah disampaikan, sudah didakwai, sudah diajari. Masalah mereka tidak mau dan sebagainya itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kata Allah di ayat yang lain itu. Karena gini, kamu bisa menunjuki ilmu, bisa nyampaikan ilmu, bisa nyampaikan nasihat, bisa. Tapi yang nggak bisa kamu itu memberi hidayah orang. Kan kemarin udah kita bahas tentang bab hidayah. Hidayah itu ada dua, ada hidayah nyampaikan ilmu, ngajari, nasihati, ya, kemudian memberikan pengetahuan. Tapi masalah dia nerima atau tidak, yang membukakan hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidayah ada dua, hidayatul bayan. Hidayah itu adalah prosesnya menerangkan, sementara ada hidayah yang kedua yaitu hidayatul taufik. Hidayah ilmu itu masuk ke hati, diterima di hati, dan kemudian masuk Islam, nurut, ngamalkan. Nah, itu wewenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa Rasulullah nyampaikan kepada pamannya Abdul Muthalib? Nah, kok Abdul Muthalib? Abu Thalib, pamannya yang melindungi beliau, menjaga beliau, merawat beliau. Ketika ditanya, kamu tahu apa ketika Abu Thalib ini menanyakan kepada Rasulullah, ya sudah, anta alal haq, kamu di atas kebenaran. Tahu pamannya itu kebenaran, tapi pamannya sampai meninggal masuk Islam atau tidak? Tidak. Kenapa? Beliau hidayah ilmu sudah dapat, tapi yang nggak dapat hidayah taufik. Hidayah dibukakan pintu hidayah di hatinya, itu yang tidak dapat. Ya, walakinallaha yahdi may yasha. Allah itu ternyata memberikan hidayah itu adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih, Allah kehendaki. Kenapa? Karena kadang ini manusia itu inna hadainahu najdain. Allah itu memberikan kepada kita dua jalan. Jalan apa? Ya, imma syakira wa imma kafura. Kamu mau menjadi orang yang syakir, beriman, bersyukur, atau kafur, menjadi orang yang kufur. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Setelah disampaikan hidayah, setelah disampaikan ilmu, setelah didakwahkan, setelah diajarkan, ya sudah, faman syaa'a falyu'min, yang mau bernalar baik dengan akal sehatnya silakan beriman. Tapi yang nggak mau falyakfur, ya silakan kalian milih kekufuran, itu nanti tanggung sendiri. Gitu saja nanti ayat-ayat itu kaitannya dengan hidayah. Nah, ini Rasulullah sudah ada orang, ya, yang mau belajar, mau nasihat, mau ilmu, sudah nerima, sudah beriman, malah diabaikan, malah mendahulukan orang yang nggak mau. Nah, ini ada ilmunya, ada pembelajaran di sini, ada apa namanya? Ada nasihat buat kita semuanya. Ya. Untuk menyampaikan ilmu, kita diperintahkan semaksimal mungkin. Masalah hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Nah, yang kedua, di sini ada pembelajaran buat seorang guru dan seorang murid. Ya. Seorang murid dulu nih.
Seorang murid itu seperti Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Apa Abdullah bin Umi Maktum itu datang ke anja'ahul a'ma. Kalau dia berniat kuat untuk menuntut ilmu, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Kalau kata sahabat Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu perlu didatangi, jangan kamu nunggu didatangi ilmu. Artinya ilmu itu kamu cari, jangan ilmu kau nyari awakmu. Nah itu loh. Maka kita berangkat ngaji itu Pak, itu bagian daripada usaha. Meskipun ini murid Pak, ini murid dulu. Kalau masalah guru nanti lain lagi. Ya, ini murid. Murid itu kalau pengen ilmu, pengen apa? Dia datang seperti Abdullah bin Umi Maktum. Anja'ahul a'ma, si buta itu datang kepada Rasulullah. Ya. Yang kedua, wa huwa yas'a. Yas'a itu artinya adalah wa amma man ja'aka yas'a. Yas'a itu berusaha. Jadi dalam kata bahasa Arab belajar itu Pak, ta'allama ya ta'allamu. Ta'allam itu ada aslinya dari kata alima ya'lamu. Alima ya'lamu itu ilmu, tapi ketika ditambah dengan ta dan ta'allama dengan tasjid ta'allama, dari alama alima jadi ta'allama, itu ada unsur takallafa, takalluf itu ilmu itu bisa didapat itu dengan memaksakan diri. Al ilmu bit ta'allum la bit tahallum. Kalau istilah bahasa ininya, pepatah Arabnya, ilmu itu dipelajari, ilmu itu bukan di tinggal turu ngerti-ngerti ilmunya masuk. Itu meskipun ada nanti yang pakai ilmu laduni, Pak. Ya. Ilmu laduni itu maksudnya ilmu yang orang itu tiba-tiba diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak semua orang bisa. Ya. Karena hikmah itu harus pakai ilmu belajar dulu, baru nanti dapat hikmah. Waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nanti kalau dia sudah dapat hikmah itu di atasnya ilmu. Ya. Orang punya ilmu belum tentu punya hikmah. Orang kalau sudah punya hikmah biasanya berilmu. Nah, kita itu penuntut ilmu itu mestinya berusaha. Makanya kalau dulu Imam Syafi'i menyatakan ada 6 syarat orang menuntut ilmu, salah satunya itu adalah al-ijtihad, sungguh-sungguh. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, ini Abdullah bin Umi Maktum sungguh-sungguh wa yakhsha. Ya. Yang ketiga, yang satu dia datang, dua dia berjuang berusaha sungguh-sungguh, yang ketiga wa yakhsha. Penuntut ilmu itu sebenarnya kalau mau belajar ilmu itu bukan sekedar menambah isi pengetahuan ke otak kepala, tapi tujuannya kata sahabat Ali bin Abi Thalib, al ilmu innamal ilmu al khasyah. Ilmu yang disebut ilmu itu kalau ilmu masuk dalam hati terus menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang makin berilmu makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmu baru pengetahuan di kepala, belum sampai menanamkan rasa takut kepada Allah, berarti itu baru ilmu di otak, belum masuk ke dalam hati. Nah, ini hari ini kan banyak Pak. Ya, kita ini banyak orang berilmu hari ini. Tapi yang berilmu, ilmu apa saja? Karena ilmu itu tidak dibatasi dengan ilmu Quran, ilmu hadis, tidak. Tidak, tentang Quran, tentang hadis tidak. Ilmu tentang alam semesta itu juga ilmunya Allah. Karena dulu Nabi Ibrahim itu bisa beriman kepada Allah gara-gara belajar dengan matahari, bintang, bulan, siang, malam, kan gitu. Ketika dia nyari Tuhan di gua itu Pak, Nabi Ibrahim. Ya, oh ini Tuhanku. Kok sore hilang, tenggelam, oh bukan berarti. Muncul bulan, oh ini berarti Tuhanku. Pagi hilang, oh bukan. Ngerti-ngerti bintang banyak, oh ini berarti ini yang Tuhanku. Ketika mulai terang, hilang.
Oh tidak, laula yahdini rabbi, seandainya Tuhanku tidak memberi petunjuk hidayah kepadaku, niscaya aku akan tersesat, kata beliau. Nabi Ibrahim. Nah, makanya ilmu itu dengan apapun kita belajar, bagaimana itu menimbulkan rasa takut kepada Allah, itulah yang disebut ilmu. Meskipun ilmu yang pokok sumbernya dari Quran dan hadis, itu ilmu yang pokok. Karena nanti mau belajar ilmu pengetahuan pun di dalam Quran dan dalam hadis sudah disebutkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Quran itu adalah tibyan likulli syai'. Quran itu menjelaskan segala sesuatunya. Kalau tidak jelaskan secara detail, menjelaskan secara globalnya. Nah, nanti butuh penafsiran. Itulah kita disuruh belajar. Kenapa? Disuruh nafsirkan. Ya, disuruh nafsiran, itu yang artinya belajar, namanya tadabbur wa tafakkur. Ya, merenungi, mengkaji, meneliti, itulah tugas kita. Allah memberikan satu stimulan, membuatkan semacam teks-teks yang sifatnya umum. Nah, otak kita diberi otak dan diberi hati itu untuk merenung-renungi, memikirkan, habis itu jadi iman apa tidak itu. Kalau tidak menjadikan iman, biasanya ilmunya nambah. Cuman makin sombong biasanya. Kalau nggak nambah iman, rasa takut. Maka kata Ali bin Abi Thalib, yang disebut ilmu kalau nambah rasa takut, berarti itu wahwa yakhsha. Ini pembelajaran dari seorang murid dari Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Umi Maktum tadi, kemudian yang keempat, sabar Pak, nuntut ilmu. Ya, kalau kata Imam Syafi'i itu ada 6 syarat, itu salah satunya sungguh-sungguh, dan yang kedua itu tulaz zaman, sepanjang hayat, sepanjang waktu. Nah, sepanjang waktu itu butuh yang namanya kesabaran. Dan yang paling berat bagi seorang murid itu belajar itu mendapatkan sikap kasar dari gurunya, itu yang paling berat. Nek zaman dulu karo Pak Guru dilempar penghapus, ngoten Pak. Karena penghapusnya pakai kain niku atau dipupui pipine gara-gara ngantuk umpamanya, atau mungkin dihukum. Nah, itu kata Imam Syafi'i gini, fasbir ala murril jafa min muallim. Sabarlah kamu dalam menuntut ilmu dari sikap keras kasarnya seorang guru. Ya. Karena memang guru itu ketika mengajari kita, kadang yang beliau ajari itu kan menghadapi banyak macam orang. Enak sing pendiem, nurut, pinter, hebat nih, guru seneng. Tapi nek sing pinter ngeyel Pak, anyel, wis goblok ngeyel, nambah anyel. Nah itu guru Pak. Nah, murid ya kudu ngerti. Artinya, kenapa kok kamu digitukan? Nah, itu harus sabar. Ya. Saya dulu punya teman gitu, Pak. Karena gurunya disiplinnya luar biasa. Ya. Pokoknya 5 menit sebelum kita masuk, padahal belum ada model-model sekarang guru suruh nunggu di depan kelas, ya nyambut santri, belum ada kayak gitu. Tapi memang beliau disiplin. Ya. 5 menit sebelum bel beliau sudah masuk, terlambat Pak. Ya, kamu mau apa katanya? Teman, Ya. Sudah gini aja, kamu boleh masuk setelah kamu dapat ayam. Jadi kau ngejar ayam Pak. Boleh ayam ngejar ayam, kau udah dapat baru masuk kelas. Ayamnya sopo, neng di, terus dikejar-kejar, nek konangan sing duwe Pak. Ya, salah gitu ya. Tapi beliau ternyata bukan kemudian menghukum seperti itu. Setelah teman saya siap saat ada keluar dia, ketika keluar panggil lagi sini. Ternyata yang dibutuhkan oleh beliau bukan masalah ngejar ayamnya, dia ngerti bahwa dia salah itu penting, gitu ya. Kadang kan sudah salah nggak ngaku salah, nah ini murid, ya maka ini butuh kesabaran. Nah Rasulullah ini kan punya sikap ketika ini agak ketus menghadapi sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Coba lagi datang dicuekin, itu kan murid alas ngopo ya.
Sregep-sregep datang duluan malah dicuekin, diabaikan. Nah ini butuh kesabaran. Kata Imam Syafi'i, fasbir ala muril jafa min mu'allim. Ya, kamu harus punya sikap sabar dari sikap keras gurumu, kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i jadi terkenal, jadi imam sampai sekarang pengikutnya paling banyak loh Pak di dunia. Ya, Imam Syafi'i dari imam-imam yang lain itu. Ya, negara-negara yang menyatakan bermadzhabkan Syafi'i itu luar biasa dibandingkan mazhab-mazhab Maliki, Hanafi atau Hambali. Ya, kenapa kok seperti itu? Sabarnya Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu itu mempengaruhi. Ya, nah ini pembelajaran Pak buat para penuntut ilmu. Kan ini sahabat Abdullah bin Umi Maktumnya. Ya, yang pertama mendatangi ilmu, datang, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga ilmu itu bisa mendatangkan rasa khosyah, rasa takut kepada Allah, yang keempat sabar. Ini pembelajaran dari ayat. Masih banyak lagi sikap-sikap murid. Ya, harusnya menjadi seorang murid itu bagaimana, menjadi penuntut ilmu itu bagaimana. Ya. Kemudian dari ayat ini juga ada pembelajaran buat kita untuk seorang guru. Ya, khususnya kita yang kadang berprofesi sebagai guru, atau mungkin kita enggak profesinya guru, tapi kita sebagai pendidik, didik anaknya sendiri, ya, kadang didik anaknya tonggo, ya, didik anak mertua kan ya pasti toh Pak, ya, ini kan perlu, ini jadi sikap guru. Kenapa? Ya seorang guru itu satu dari sikap yang dilakukan Rasulullah kok ditegur oleh Allah, berarti ini ada yang salah. Ya, pertama, kita seorang guru harus bersikap, kalau tadi bermuka masam, berarti seorang guru itu mestinya mendahulukan sikap apa Pak? Ramah Pak. Guru itu mesti ramah. Ya kalau tadi ada kita murid kudu sabar dengan sikap kerasnya guru, ya kadang-kadang guru itu juga muncul emosinya, tetap itu wajar. Tapi yang pertama, guru itu paling tidak menampilkan sikap ramah, itu yang terpenting. Ya. Yang kedua, guru itu tidak boleh pilih kasih. Ya. Meskipun guru itu ngerti mana yang pintar, mana yang kurang pintar, itu ngerti. Ya. Tapi karena Rasulullah ketika itu pilih-pilih, kan sedang hadapi pejabat nih, sedang hadapi orang kaya nih. Wah, orang kaya dihadapi maksimal. Terus itu sing kere Pak, itu kemudian diabaikan, tidak boleh. Dihadapi dengan sikap yang sama. Ya. Dengan sikap yang sama. Ya. Jangan sampai kita pilih kalau yang kaya nilainya bagus. Ya iya, anak sing kaya datang ke rumah, orang tuanya bawa sak gepok nopo sak plastik, nah, kan gitu kadang. Alasannya silaturahmi. Tapi karena sering gitu akhirnya ya bisa jadi guru itu ya wis nilainya tak kasih sing apik, ya, kan gitu. Itu kan muncul juga kadang seorang guru seperti itu. Nah, ini Rasulullah tidak ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ini, beliau satu. Ada sikap yang harus dirubah, yaitu satu, bahwa menghadapi orang kaya, menghadapi orang miskin, menghadapi orang besar, menghadapi orang kecil, pejabat atau tidak, meskinya dengan sikap yang istilahnya kalau ramah ya ramah semuanya, baik ya baik semuanya. Masalah nanti pejabat lebih dihormati, ya wajar, pejabat itu perlu dihormati, tapi bukan berarti kemudian mengucilkan siapa? Mengucilkan rakyat kecil, rakyat miskin, tidak boleh. Ya, ini guru. Ya, ini baru pembelajaran seorang guru. Sama dengan pejabat juga. Pejabat jangan hanya sesama pejabat saja yang dihormati, terus rakyatnya ditindas. Atau seorang aparat penegak hukum, tidak boleh itu hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu juga tidak boleh. Nah, ini pembelajaran dari ayat ini. Ketika Rasulullah menyikapi sahabat Abdullah bin Maktum yang buta, miskin, ya ketika itu datang juga nggak bawa apa-apa, gitu.
Tapi ketika itu pembesar-pembesar Quraisy hadir, dihadapi dengan sungguh-sungguh, ketika itu diingatkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, sikap guru itu meskipun dia seorang guru, perlu guru itu mempunyai sikap namanya tawadhu. Tawadhu niku napa nggih Pak? Bahasa Jawane napa Pak? Tawadhu itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Artinya apa namanya? Lawannya sombong pokoknya Pak. Napa? Andap asor. Ya. Itu mesti tawadhu. Rasulullah Bapak dan Ibu, ini setelah beliau turun ayat ini Masya Allah Rasulullah, beliau sedang bersungguh-sungguh dakwah, ditegur oleh Allah. Habis itu beliau temui sahabat Abdullah bin Umi Maktum, Pak. Si buta tadi. Apa kata Rasulullah? Marhaban biman atabani Rabbi. Masya Allah, selamat datang wahai orang yang gara-gara kamu aku pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga dia dengan sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Apa artinya? Justru bahasanya beliaulah yang kemudian meminta maaf kepada sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Guru kalau salah minta maaf juga tidak menjatuhkan harga dirinya, tidak. Kata Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang mau tawadhu akan Allah angkat derajatnya. Wa man takabbara adzallahu Allah. Tapi kalau ada orang kok coba-coba dia menyombongkan diri, suatu saat dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembelajaran dari ayat-ayat awal ini untuk seorang guru dan seorang murid, ya. Maka dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di ayat wa huwa yakhshafa anta anhu talaha, ketika sahabat Abdullah bin Umi Maktum datang kepadamu dengan rasa takut kepada Allah, dia minta nasihat, fa anta anhu talaha, kamu abaikan. Maka ketika itu kemudian ditafsirkan di sini, ha huna amarallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yakhussu bil indar ahadan. Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam dakwah, dalam mengajarkan ilmu itu tidak boleh menspesialkan hanya 1-2 orang saja. Bal yusawi fihi baina syarifi wad dhaif. Tapi dalam dakwah itu, dalam pengajaran ilmu itu harus disampaikan secara sama kepada yang orang mulia, pejabat terhormat, wad dhaif, maupun orang yang lemah, yang tidak terhormat. Wal fakir wal ghani, kepada yang kaya dan yang miskin. Itu juga sama. Ya. Jangan sampai kemudian yang diajari hanya yang kaya-kaya saja, yang miskin tidak. Alasannya apa? Umpamanya gara-gara masalah bayar, atau kamu nggak bisa, ya kamu tak ajari memang mau bayar berapa. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kalau sudah dimiliki oleh seseorang, dia akan menuntut kewajibannya, haknya. Apa haknya ilmu itu? Haknya ilmu itu disampaikan. Maka orang yang berilmu kalau menyampaikan ilmu hanya karena dibayar, bahaya Pak. Ilmu itu akan hilang. Bukan hilang dari kepala, mungkin di apalanya masih kuat Pak. Hilang kehormatannya. Yang akan hilang itu nanti. Ya. Maka kenapa ilmu itu akan menuntut? Ilmu itu menuntut untuk disampaikan dari orang itu. Ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kita yang sedikit-sedikit belajar 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis itu perlu sesekali disampaikan. Kenapa? Kata Rasulullah, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku. Artinya sampaikan ilmu yang kau dapatkan dariku ini, meskipun 1 ayat, sesekali perlu untuk kita nasihatkan kepada orang lain. Ya, karena dia menuntut haknya. Haknya ilmu itu apa? Disampaikan. Ya. Maka kalau terus gimana? Ya kalau umpamanya dibayar dalam masalah menyampaikan ilmu, oke. Di situ tidak dilarang. Dalam Islam itu menyampaikan ilmu, al-ujrah fit ta'lim, ya. Bayaran dalam mengajarkan ilmu itu tidak dilarang. Tapi ilmu itu juga penting untuk disampaikan secara sodakoh. Ya, karena sodakoh itu tidak mesti bentuknya uang, tapi sodakoh bisa bentuknya ilmu, disampaikan secara gratis. Itu juga penting.
Ya. Karena kalau ilmu hanya dihargai dengan nominal, itu nanti kehormatan ilmu itu yang akan hilang. Gitu ya. Ini untuk pembelajaran bagi guru. Ya. Bagi seorang guru. Kemudian wan nisa war rijal wan nisa. Begitu juga nggak boleh dibeda-bedakan laki dan perempuan. Laki perempuan harus diajari semuanya. Ya. Wasadati wal abid, bahkan di sini disebutkan mereka para pejabat pemimpin maupun al abid, para budak itu mereka wajib disampaikan ilmunya Allah. Ya. Wasigor wal kibar, yang kecil maupun yang besar. Tsummallahu ta'ala yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Setelah itu disampaikan masalah nanti pejabat, rakyat, laki, perempuan, kecil, besar, orang kaya, orang miskin, siapa di antara mereka nanti yang mendapatkan hidayah, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma bisa berdoa. Ya, apa doa kita setiap hari? Doa untuk kita sendiri dan orang lain, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami itu ya umum, kita ini, tunjukilah kami apa? Dullani, alimni, wa dullani wa tsabbitni ala hadzal tariq al mustaqim. Ya Allah, ajari aku, tunjukkan aku, ya, arahkan aku ke jalan yang lurus dan teguhkan, istiqomahkan aku di atas jalan yang benar ini. Nah, ini penting. Ya, supaya ilmu itu berubah bukan sekedar menjadi pengetahuan, tapi ilmu itu menjadi hidayah. Ilmu itu menjadi hidayah. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran dari kisah Rasul, seorang Rasul dengan si buta, sahabat yang buta, sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Ini penting buat kita semuanya, agar kita Bapak dan Ibu sekalian, ya profesi kita apapun, ya tadi kan kita sampaikan bahwa kaitannya dengan ilmu ini yang berhak mendapatkan adalah semuanya. Ya, maka tidak perlu dipilih-pilih. Ayo kita ajari, kita belajar bersama. Ya, kalau umpamanya kitab yang belajar itu kadang yang datang hanya orang-orang yang punya, perlu sesekali kalau dicontohkan oleh Ustaz Abdus Somad. Itu beliau itu kalau ngisi kajian di masjid-masjid, di kota-kota, apalagi beliau orang Riau Pak ya, di kota Pekanbaru kami tahu. Sering kadang ke masjid-masjid yang beliau isi itu, masjidnya Masya Allah mewah-mewah. Tapi yang sering datang ke situ kebanyakan orang-orang yang kaya, pejabat Pak. Maka ketika itu beliau, supaya ilmu ini sampai, maka 1 bulan sekali atau berapa itu beliau pasti menyempatkan untuk dakwah pelosok negeri Pak. Beliau bawa bantuan, bawa Quran, ya, kemudian bawa ya istilahnya bantuan-bantuan itu dibawa ke pelosok-pelosok negeri yang mana kadang mereka butuh ilmu, mereka butuh bantuan, mereka butuh Quran, mereka butuh sarana, tapi mereka tidak bisa hadir ke kota yang sudah banyak pengajian-pengajian. Nah ini perlu ya sesekali dakwah ke pelosok. Kalau kita nih karena Jawa ini hampir semuanya sudah terjamah Pak, jadi kayaknya mboten enten pelosok sing ngeri nih Pak. Kalau di luar Jawa itu di pelosok-pelosok negeri itu bahkan ya jangankan di situ pengajian ya, dai yang mau ke situ aja mikir Pak. Karena bisa ke situ bisa jadi nggak balik Pak, saking dalamnya, saking jauhnya pelosok pedalaman ya. Kebetulan saya dulu pernah diajak sama tim relawan dakwah pedalaman judulnya. Ya betul, kalau saya di sini kalian tinggal pergi, saya nggak bisa pulang ini. Kenapa? Jalannya mana tadi nggak ngerti. Naik turun bukit turun, ya. Mobil masuk lubang bukan bannya Pak, mobilnya itu yang masuk baru naik lagi. Ya, jadi ini perlu juga seperti itu. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini kaitannya dengan dakwah. Tapi ada satu tadi pembelajaran dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Ketika beliau diingatkan oleh Allah, ya,
Beliau langsung mendatangi sahabat Abdullah bin Umi Maktum, kemudian beliau mengucapkan marhaban biman ata bani Rabbi. Selamat datang ya kepada sahabatku yang gara-gara kamulah aku kemudian ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa terbukanya hati beliau, lapang ya kepada orang-orang yang sempat tersakiti oleh beliau datangi ya, kalau mungkin kita minta maaf dan sebagainya. Ini pembelajaran buat kita semuanya. Kemudian Allah mengatakan kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali besok jangan gitu lagi wahai Rasul. Allah mengatakan kalla innaha tadhkirah. Cukuplah ini menjadi peringatan. Ayatnya seperti itu. Kalla, sekali-kali jangan. Innaha tadhkirah. Peristiwa ini menjadi peringatan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah setelah itu baru nanti Allah menjelaskan tentang kemuliaan nasihat Quran dan sebagainya. Ya, setelah ayat ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari awal surat Abasa. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya, terutama kita yang semangat belajar, semangat menuntut ilmu, tapi juga kita yang mungkin menjadi dai, penyampai, guru, mualim dan sebagainya juga perlu belajar dari ayat ini, bahwa Allah sudah memberikan pengajaran yang lengkap di dalam Al-Quran buat kita semuanya. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu buat kita, sekaligus menambahkan keistiqomahan dalam hati kita, dan semoga kita semuanya diberi nikmat oleh Allah dengan husnul khotimah. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.